Assalamualaikum. Kembali lagi belajar sejarah with Bu Eliza. Kali ini kita akan belajar tentang zaman batu. Zaman batu tua atau Paleolitikum. Pola kehidupan zaman batu tua yang alat yang digunakan masih sangat kasar. Karena teknik pembuatan masih sangat sederhana, yaitu dengan membenturkan antara batu yang satu dengan yang lainnya. Kemudian tempat tinggalnya nomaden atau food gathering. Nomaden artinya berpindah-pindah. Secara tempat tinggal mereka hidup berpindah-pindah. Sedangkan food gathering berburu dan meramu. Di sini berhubungan dengan aktivitas mata pencahariannya. Kemudian yang ketiga, sudah mengenal api. Tidak diketahui secara pasti bagaimana mereka membuat api. Diperkirakan dengan menggesekkan sepotong perinit besi dengan api, sehingga manusia zaman tersebut sudah memasakkan makanan mereka, dan juga api dapat digunakan untuk menghindari serangan binatang buas terutama di malam hari. Peninggalan. Yang pertama adalah kebudayaan Pacitan. Ini berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur. Von Koenigswald 1935 menemukan peralatan dari batu di Sungai Baksoka dekat Punung. Alat batu tersebut dikenal dengan istilah kapak genggam atau kapak perimbas. Kemudian juga ditemukan chopper sebagai alat penetak serta alat sapi. Yang berikutnya, yang kedua adalah budaya Ngandong. Ini berkembang di daerah Ngandong dan juga Sidorejo dekat Ngawi. Di sini juga ditemukan alat dari batu dan tulang atau tanduk yang diperkirakan digunakan sebagai penusuk atau belati. Serta juga ditemukan flags. Berikutnya adalah kelompok manusia jenis atau pendukung budaya zaman batu tua, yaitu Pithecanthropus erectus, Homo soliensis, dan juga Homo ajacensis. Jumlah anggotanya masih sangat sedikit, berkisar antara 3-10 atau 15 orang. Nah, itu adalah contoh peninggalan zaman batu tua yang merupakan budaya Ngandong, alat dari tulang dan tanduk. Oke, sekarang kita lanjut materi yang kedua, yaitu zaman batu Madia. Zaman batu Madia atau disebut juga dengan Mesolitikum. Pola kehidupannya yaitu menetap sementara. Diyakini menetap dalam jangka waktu tertentu karena dari peninggalan seperti Jokenmodinger atau sampah dapur. Mereka kembali berpindah apabila di tempat tersebut bahan makanan semakin berkurang. Kemudian ada Abrysosros yang merupakan peradaban di gua, karena mereka tinggal di gua yang tidak jauh dari sungai dan pantai. Kemudian mereka juga telah bercocok tanam sederhana. Karena sudah mulai menetap sementara, mereka bercocok tanam dengan tanamannya seperti tanaman kacang-kacangan, mentimun, umbi-umbian, dan biji-bijian. Peninggalan zaman batu Madia atau Mesolitikum yang pertama adalah kebudayaan Pebble. Peninggalannya berupa kapak genggam yang terbuat dari batu kali yang dibelah. Penemuannya meliputi wilayah Sumatera dan Bandung. Kemudian berikutnya adalah kebudayaan Bono, merupakan alat-alat tulang yang ditemukan di Lampung dan Madiun. Kemudian yang ketiga adalah flags, merupakan alat sepi dari batu yang kecil atau serpihan dari kapak genggam atau pebble. Ditemukan di wilayah timur, Rote, dan Tuala. Yang keempat adalah kebudayaan Bakson Huabin. Ini di wilayah Teluk Tonkin, wilayah Yunan Selatan. Dan yang kelima adalah kebudayaan Bandung.
merupakan peninggalan fleks, tembikar, dan juga perunggu. Kelompok zaman Batu Madia atau Mesolitikum, kelompoknya lebih besar, berkisar 10-17 orang. Kemudian manusia pendukungnya adalah ras Papua Melanesoid. Dan di bawah itu adalah contoh peninggalan alat Pebble. Sekarang kita lanjut materi ketiga, zaman Batu Muda atau Neolitikum. Pola kehidupan. Terjadi revolusi dari food gathering ke food producing karena masyarakatnya sudah bercocok tanam dan beternak. Mereka juga sudah tinggal menetap di desa-desa kecil di dalam komunitas petani. Peninggalan. Yang pertama adalah kapak persegi. Nama ini berasal dari penyebutannya yang pertama kali, yaitu oleh von Heinz Gulden, karena berkaitan dengan bentuknya. Berbentuk persegi panjang, ada juga yang trapesium. Kapak persegi berukuran besar dikenal juga dengan istilah pacul atau cangkul karena sudah bertangkai. Kapak persegi kecil dikenal dengan istilah tarah atau tata. Lokasi penemuannya terdapat di Lahat, Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, hingga di Pacitan dan Madiun. Kapak lonjong. Penemuannya juga sesuai dengan bentuknya yang lonjong, ujung lancip dan juga diasah, kemudian bertangkai. Kapak lonjong besar dikenal dengan istilah Walzenbell. Kapak lonjong kecil dikenal istilah Kleinbell. Lokasinya ditemukan di wilayah Indonesia bagian timur, yaitu di Papua, Seram, dan Minahasa. Kelompok pendukung kebudayaan zaman Batu Muda yaitu Proto Melayu, yaitu orang-orang dari bangsa Dayak, Sasak, Nias, dan Toraja. Dan peninggalannya seperti pada gambar itu salah satu contoh dari kapak persegi. Oke, dan sekarang kita lanjut materi yang keempat, yaitu zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Pola kehidupan. Masyarakat zaman batu besar memiliki ciri khas tertentu, yaitu tentu membuat bangunan-bangunan besar yang dari batu. Hal ini seiring dengan berkembangnya sistem kepercayaan masyarakat setempat. Peninggalan. Menhir. Menhir adalah tugu batu tempat pemujaan roh nenek moyang. Ditemukan di wilayah Sumatera, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Dolmen. Dolmen merupakan meja batu tempat menaruh sesaji untuk roh nenek moyang. Ditemukan di wilayah Pasema, Sumatera Selatan, dan Bondowoso, Jawa Timur. Sarkofagus merupakan peti jenazah yang terbuat dari batu tunggal berbentuk seperti keranda. Ditemukan di wilayah Bali. Waruga adalah kubur batu yang berbentuk kubus atau bulat. Ditemukan di wilayah Sulawesi Tengah dan Utara. Dan punden berunda adalah bangunan suci tempat pemujaan roh leluhur yang berbentuk anak tangga. Lokasinya hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan masyarakatnya adalah masyarakat desa yang sudah lebih luas, dan tersebut merupakan salah satu contoh peninggalan dari sarkofagus.